Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Hidayat dari kelas Farmasi 2B dengan NIM 31119085 dari Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya. Di sini saya akan mereview jurnal penelitian sediaan salep bakteri Staphylococcus aureus atau penyakit kulit bisul. Nah, di sini saya mempunyai 5 daftar jurnal. Jurnal yang pertama ada uji formulasi sediaan salep ekstra batang brotowali Phenospora crispa Mies kombinasi zeolit terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa dengan jurnal Kelitbangan volume 4 nomor 3 tahun 2016, penulis Laila Susanti Subur Widodo, Saiful Bahri, dan Weni Indriasari. Jurnal yang kedua, formulasi sediaan salep ekstra etanol daun kelor Moringa oleifera daun dan uji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan jurnal Ilmiah Farmasi volume 7 nomor 1 tahun 2018, penulis Fitriani Jumaati, Paulina V. Yamlea, Widya Astuti Lolo. Jurnal yang ketiga, aktivitas antibakteri salep ekstra daun sukun Artocarpus altilis dengan 2 macam kombinasi basis salep terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan jurnal Ilmu Farmasi dan Farmasi Klinik volume 16 nomor 2 halaman 119 sampai 124 tahun 2019, penulis Dewi Andini Kunti Mulangsri, Heru Fitranto, Yana Astriana, dan Mufrod. Jurnal yang keempat, formulasi sediaan salep antibakteri ekstra etanol bunga kecombrang Etlingera elatior terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan jurnal Penelitian Farmasi Herbal volume 1 nomor 1 tahun 2018 dengan penulis Aini Fitri Pulungan, Debbie Dinha Oktora, Devi Mariana Sinaga. Jurnal yang terakhir, formulasi salep ekstra daun pare Memordika Karantia L dan uji aktivitas terhadap bakteri Staphylococcus aureus, jurnal Indonesia Natural Research Pharmaceutica volume 3 nomor 2 tahun 2019, penulis Lilis Wati dan Juraida Sagala. Kita lanjut, ada judul penelitian yang pertama yang uji formulasi sediaan salep ekstra batang brotowali kombinasi zeolit terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Latar belakangnya itu, kulit merupakan pembungkus elastis yang melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan. Brotowali digunakan sebagai zat aktif untuk menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan zeolit digunakan sebagai basis sekaligus zat aktif karena keistimewaan struktur fisiologisnya, yakni mempunyai struktur kerangka 3 dimensi. Formulanya zat aktif, ekstra batang brotowali, dan zeolit. Zat tambahannya vaselin putih, bahan dasarnya Kera alba. Hasil penelitiannya dari hasil uji fisik sediaan dapat menunjukkan bahwa salep ekstra batang brotowali kombinasi zeolit pada kombinasi optimum yakni pada 9% V per V basis minyak telah memenuhi syarat suatu sediaan obat farmasi karena tidak memberikan perbedaan yang signifikan dengan salep kontrol positif maupun kontrol negatif. Zeolit sebagai zat aktif sekaligus basis terbukti mampu berperan serta memberikan kestabilan sediaan salep pada uji homogenitas, uji daya sebar, uji daya lekat, dan uji pemisahan yang tidak berbeda secara signifikan dengan salep gentamicin sebagai kontrol positif. Senyawa alkaloid dalam batang brotowali berfungsi meredakan rasa sakit yang dipercaya sebagai pereda nyeri pada luka. Ekstra batang brotowali atau Phenospora crispa Mies kombinasi zeolit dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan salep dengan basis minyak. Kedua zat aktif yang terdapat pada salep mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Evaluasinya, ada homogenitas, sampel dioleskan pada lempeng kaca secara merata. Terus ada daya sebar, salep dengan berat 0,5 gram diletakkan di tengah-tengah kaca bulat, ditutup dengan kaca lain yang telah ditimbang. Yang ketiga ada daya lekat, uji daya lekat dilakukan dengan cara kerja sebagai berikut. Salep dengan berat 0,25 gram diletakkan di atas 2 gelas objek yang telah ditentukan.
Yang keempat ada pemisahan. Formula yang telah dibuat dituang ke dalam wadah sebanyak 10 ml. Pemisahannya diamati pada minggu 1, 2, 3, dan 4. Jurnal yang kedua ada formulasi sediaan salep ekstra etanol daun kelor dan uji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Latar belakangnya, penyakit infeksi merupakan penyebab paling utama tingginya angka kesakitan, morbidity, dan angka kematian, mortality, terutama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu penyebab penyakit infeksi adalah bakteri. Bakteri yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi, contohnya Staphylococcus aureus. Daun kelor mengandung antioksidan tinggi dan antimikrobia. Hal ini disebabkan oleh adanya senyawa metabolis sekunder seperti flavonoid, alkaloid, fenol yang juga dapat menghambat aktivitas bakteri. Formulanya daun kelor mengandung flavonoid, alkaloid, dan fenol. Zat tambahan etanol 96%, bahan dasar Vaseline album, dan adepsanae. Hasil penelitiannya, ekstra etanol yang diperoleh di buah formulasi sediaan salep menggunakan basis salep lemak hidrokarbon yaitu Vaseline album dan basis salep absorpsi yaitu adepsanae. Sediaan salep yang dilakukan uji mutu sediaan yaitu uji organoleptik agar dapat mengetahui bentuk, warna, dan bau. Terus ada uji pH dan ada pengujian daya sebar untuk setiap sediaan salep dilakukan untuk melihat kemampuan sediaan menyebar pada kulit. Evaluasinya, di sini ada tabel 2, tabel 3, tabel 4, tabel 5, dan tabel 6. Ada hasil uji organoleptik, ada hasil uji homogenitas, hasil uji pH, hasil uji daya sebar, sama hasil uji aktivitas antibakteri. Jurnal yang ketiga ada aktivitas antibakteri salep ekstra daun sukun dengan 2 macam kombinasi basis salep terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Latar belakangnya, Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang paling banyak diisolasi pada luka terbuka. Ekstra etanol daun sukun konsentrasi 100% memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan diameter daerah hampas sebesar 11,50 mm. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempermudah penggunaan daun sukun dalam pengobatan adalah dengan dibuat menjadi suatu sediaan topikal berupa salep. Formula zat aktif daun sukun mengandung senyawa flavonoid, tanin, dan fenol. Zat tambahannya etanol 70%. Hasil penelitiannya, ekstra kental yang diperoleh adalah 679,9 gram, rendemen ekstra yang diperoleh adalah 15,11%, yang artinya dalam 100 gram serbuk simplicia daun sukun didapat 15,11 gram ekstra kental etanol daun sukun. Hasil uji aktivitas antibakteri adanya zona hambat yang terbentuk di sekitar sumuran menandakan adanya aktivitas antibakteri pada setiap formula dengan kombinasi basis yang berbeda dan kontrol positif. Sedangkan pada kontrol negatif tidak berbentuk zona hambat. Dengan demikian kombinasi basis salep yang digunakan dalam formulasi ini bersifat inert. Semua formula salep memiliki aroma khas sukun bertekstur lembut dan berwarna coklat tua. Salep ekstra daun sukun dengan 2 macam kombinasi basis salep hidrokarbon memiliki aktivitas antibakteri dengan nilai DDH pada kombinasi A 9,88 sampai 10,8 mm dan kombinasi B 8,2 sampai 8,93 mm. Jurnal yang keempat ada formulasi sediaan salep antibakteri ekstra etanol bunga kecombrang terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Latar belakangnya, bunga kecombrang merupakan salah satu tanaman rempah yang termasuk suku Zingiberaceae yang memiliki potensi menakjubkan bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Tanaman kecombrang atau Edlingera elatior merupakan tanaman yang banyak tumbuh tersebar di seluruh Indonesia.
Formulanya ada flavonoid, tannin, sponin, dan steroid atau triptanoid. Zat tambahnya propilen glikol, adexanoid, fasciculin album, dan etanol 96%. Hasil penelitiannya, hasil uji pemeriksaan homogenitas pada ketiga sediaan salep yang dilakukan selama 0 hari menunjukkan bahwa seluruh sediaan salep tidak memperlihatkan adanya butir-butir kasar pada saat sediaan dioleskan pada kaca transparan. Kandungan senyawa kimia yang terdapat pada bunga kecombrang adalah flavonoid, tannin, sponin, dan steroid atau triterpenoid. Sediaan salep antibakteri ekstra etanol bunga kecombrang memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Sediaan dengan formula 1, ada sediaan formula 2, dan sediaan formula 3. Jadi formula 1 dan formula 2 formula 3 ternyata hasilnya memenuhi standar dari Ditjen POM, yaitu suatu sediaan dikatakan memiliki hambat bakteri jika memenuhi persyaratan dengan diameter daerah hambatan lebih kurang 14-16 mm. Kita lanjut dengan jurnal penelitian yang terakhir, ada formulasi salep ekstra daun pare dan uji aktivitas terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Di sini kulit ada latar belakangnya, kulit adalah lapisan atau jaringan yang menutupi seluruh tubuh dari bahaya yang datang dari luar. Pada kulit biasanya terjadi luka, baik luka tergores, luka infeksi maupun luka bakar. Luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh atau dapat dikatakan rusaknya kesatuan atau komponen jaringan di mana secara spesifik terdapat substansi jaringan yang rusak atau hilang. Tanaman pare atau Momotica carantia L adalah salah satu tanaman herbal Indonesia. Biasanya tanaman pare dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Daunnya berhasil sebagai obat cacingan, obat batuk, obat demam, dan lain-lain. Kandungan kimia daun pare telah diteliti mengandungi flavonoid, tannin, sponin, steroid, alkaloid, dan terpenoid. Formulanya zat aktif ekstra etanol daun pare, zat tambahan etanol 96%. Hasil penelitiannya, sediaan salep ekstra etanol daun pare atau Momotica carantia L konsentrasi 15%, 20%, dan 25% mempunyai aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Konsentrasi 25% memiliki daya hambat tertinggi sebesar 18,41 mm. Salep ekstra daun pare dapat dibuat menjadi sediaan salep yang baik dan stabil dalam penyimpanan suhu kamar, terkecuali untuk uji daya lekat masih belum memenuhi mutu persyaratan fisik. Sedangkan untuk uji organoleptik, uji pH, uji homogenitas, uji daya sebar, uji viskositas, uji peninggalan bekas warna, dan uji iritasi terhadap kulit sukarelawan sudah memenuhi persyaratan uji mutu stabilitas fisik sehingga dapat dijadikan sediaan topikal. Evaluasinya yang pertama ada uji organoleptik, yang kedua ada uji pH salep, yang ketiga uji homogenitas, yang keempat uji daya sebar, yang kelima ada uji daya lekat, yang keenam ada uji viskositas, yang ketujuh ada uji peninggalan bekas warna salep pada kulit sukarelawan, yang kedelapan ada uji iritasi terhadap kulit sukarelawan. Kalau uji organoleptik itu, pengujian organoleptik dilakukan dengan mengamati sediaan salep dari bentuk, bau, dan warna sediaan. Kalau uji pH pengukuran dengan pH menggunakan alat bantu stick pH universal yang dicelupkan ke dalam 0,5 gram salep yang telah diencerkan dengan 5 ml Aquades. Uji homogenitas sediaan dilakukan dengan cara mengamati hasil pengolesan salep. Uji daya sebar, si salep itu diletakkan di atas kaca bulat yang berdiameter 15 cm. Uji daya lekat, pengujian daya lekat dilakukan dengan cara menimbang 1 gram salep yang diletakkan pada satu permukaan gelas objek. Uji viskositas salep ditunjukkan untuk mengetahui kekentalan masing-masing salep. Uji ini dilakukan dengan menggunakan alat portable viscotester Srion dengan cara sediaan salep yang akan diukur ditempatkan dalam wadah bermulut lebar. Uji peninggalan bekas warna salep pada kulit sukarelawan ini
dilakukan dengan mengoleskan sediaan pada lengan bawah, kemudian dibiarkan terbuka dan diamati. Yang terakhir, yang uji iritasi terhadap kulit sukarelawan, uji ini ditempel terbuka dilakukan dengan mengoleskan sediaan pada lengan bawah, kemudian dibiarkan terbuka selama 5 menit dan diamati reaksi yang terjadi. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang jelas ataupun materi yang saya sampaikan kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.